Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan minggu lalu ya, yaitu bab 1 memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang akan kita bahas sekarang itu bagian B-nya mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama mengenai Pancasila sebagai dasar negara, kedua Pancasila sebagai pandangan hidup, dan yang ketiga arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Menghadapi arus globalisasi yang sangat pesat, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup semakin dibutuhkan, di mana Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia berkembang melalui proses yang amat panjang. Pada awalnya, Pancasila bersumber dari nilai-nilai bangsa Indonesia, terdapat pada adat istiadat, norma-norma, serta agama-agama yang dianut bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Semua negara di dunia haruslah memiliki dasar negara atau pondasi negara. Seperti halnya sebuah rumah atau bangunan megah, ketika sebuah bangunan itu akan didirikan, maka terlebih dahulu haruslah membuat pondasinya, supaya bangunan tersebut dapat berdiri dengan kokoh. Kalaulah gedung tersebut tidak memiliki pondasi, maka yang akan terjadi gedung tersebut akan roboh atau hancur. Sama halnya dengan sebuah negara. Ketika negara akan didirikan, maka sebelumnya pendiri negara haruslah merumuskan terlebih dahulu apa yang menjadi dasar negaranya atau apa pondasinya. Kalaulah sebuah negara tidak memiliki pondasi atau dasar negara, maka yang akan terjadi negara tersebut akanlah hancur. Di dalam pondasi tersebut haruslah mengandung cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dengan negara lain. Para pendiri negara atau The Founding Father Republik Indonesia sudah jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar untuk menyelenggarakan negara. Dasar tersebut dijadikan tujuan, cita-cita, acuan yang ingin dicapai, atau disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. A. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yang mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, Pancasila merupakan dasar nilai normatif terhadap seluruh penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Selain memiliki kedudukan dan fungsi, dalam sebuah negara, Pancasila juga memiliki arti penting bagi negara. Arti penting Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, karena merupakan sumber dari segala sumber hukum di dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia dan digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur kehidupan negara Indonesia. Yang kedua,
Pancasila digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penyelenggaraan negara. Ketiga, Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, Pancasila dijadikan alat pemersatu bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup. Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga sebagai ideologi negara Indonesia. Ideologi ini berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea artinya ide, konsep, gagasan, dan cita-cita, sementara logos artinya pengetahuan. Jadi secara harfiah, ideologi ini berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan, atau cita-cita. Pancasila sebagai ideologi negara mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut juga dengan way of life, yang artinya pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, dan petunjuk hidup. Lebih lanjut lagi, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa sih manfaatnya Pancasila dijadikan pandangan hidup bangsa? Manfaat Pancasila dijadikan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, untuk mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial, yang artinya ideologi dapat meminimalkan berbagai perbedaan yang ada di dalam masyarakat dengan simbol-simbol atau semboyan tertentu. Yang kedua, menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan, yang artinya ideologi ini dapat memberi motivasi kepada seseorang, kelompok orang, masyarakat untuk mewujudkan cita-citanya. 3. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Nah, di sini ada bentuk susunan Pancasila yang berupa hierarki piramida. Nah, di sini ada panah yang ke atas, itu artinya dilandasi, dan panah yang ke bawah itu artinya melandasi. Di mana sila pertama Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan sila kedua dilandasi sila pertama, serta melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua, serta melandasi sila keempat dan kelima, dan seterusnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa semua sila dari Pancasila itu tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila yang pertama merupakan sila yang utama yang menerangi keempat sila lainnya. Paham ketuhanan ini diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin itu ya untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.